Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nida Istiana. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuh aspek komunikasi yang dimana ada seorang konseling yang mengeluhkan tentang masa kerjanya. Nah, di sini kita memakai aspek logical and practical continuity, yang dimana di sini jelaskan konselor perlu menjaga konsistensi dalam pendekatan dan struktur sesi, membuat rencana yang jelas untuk membahas masalah pekerjaan dan emosional secara bergantian dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan anak. Di sini ada teori pendekatannya adalah konseling yang konsisten secara logis dan praktis, membantu dan membangun kepercayaan antara konselor dan konseli ini, melibatkan penyampaian informasi yang jelas dan terstruktur. Di sini ada solusi. Solusinya itu konselor dapat membantu anak dengan menyusun rencana yang sistematis untuk mengeksplorasi masalah emosional dan pekerjaan secara bersamaan. Ini itu bisa melibatkan penjadwalan sesi khusus untuk masing-masing isu, sehingga si anak ini merasa kedua aspek ini mendapat perhatian yang layak dan sama. Yang terakhir, pernyataan konselor untuk konseling itu seperti saya ingin kita bisa membahas kedua ini sehingga Anda merasa didengar dan mendapat dukungan yang Anda butuhkan. Mari kita buat rencana untuk menyentuh setiap isu ini secara teratur. Yang kedua ada confidence. Confidence ini membangun kepercayaan diri anak. Itu tuh adalah kunci untuk agar si anak itu percaya diri. Konselor bisa menggunakan teknik afirmasi dan mengidentifikasi pencapaian anak untuk memberdayakan dalam pengambilan keputusan karir. Nah, lalu ada teori. Teorinya itu kepercayaan diri adalah kunci dalam konseling, di mana konselor membantu konseling untuk menemukan kekuatan dalam diri mereka. Lalu ada solusi. Solusi itu konselor dapat menggunakan teknik afirmasi untuk membantu anak merasa lebih nyaman, lebih percaya diri dalam keputusan si anak tersebut. Lalu sebagai konselor itu mempunyai pernyataan seperti, saya melihat banyak potensi dalam diri Anda. Mari kita fokus pada pencapaian Anda, bagaimana Anda bisa membangun kepercayaan diri dalam keputusan yang Anda buat. Yang ketiga ada inisiatif. Inisiatif itu konselor dapat mendorong anak untuk mengambil langkah kecil menuju kebaikan, menetapkan tujuan jangka pendek yang realistis akan membuat merasa lebih terlibat dan proaktif dalam proses konseling. Lalu ada teori. Teori ini mendorong inisiatif membantu konseling mengambil langkah aktif dalam proses perubahan. Lalu yang ini ada solusi. Di solusi ini konselor dapat mendorong anak untuk menetapkan tujuan jangka pendek untuk dapat dicapai baik di tempat kerja maupun dalam hubungan pribadi. Sebagai konselor mempunyai pernyataan, apa langkah kecil yang bisa Anda ambil minggu ini untuk merasa lebih baik di pekerjaan Anda? Mari kita cari cara untuk memulai. Jadi dengan cara sedikit demi sedikit. Nah, yang keempat ada resiliensi, yang dimana konselor harus membantu anak mengembangkan ketahanan dengan mengajarkan teknik manajemen stres dan cara menghadapi kegagalan ini akan membantunya bangkit dari tantangan yang dihadapi. Lalu ada teori. Ketahanan adalah kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan. Ini penting untuk membantu konseling
menghadapi tantangan. Lalu ada solusi. Solusinya itu mengajarkan anak tentang teknik manajemen stres dan cara untuk menghadapi kegagalan dengan cara yang konstruktif. Lalu sebagai konselor mempunyai pernyataan, kita semua mengalami masa sulit. Apa yang telah Anda pelajari dari pengalaman Anda yang bisa membantu Anda lebih maju gitu. Terus yang kelima ada orientasi tahap perubahan, di mana analisisnya mendorong anak untuk terbuka terhadap perubahan. Itu sangat penting. Konselor dapat menggali motivasi anak untuk perubahan dan membantu merumuskan langkah-langkah konkret menuju tujuan yang diinginkan anak. Lalu di sini ada teori. Sikap terbuka terhadap perubahan memungkinkan konseling beradaptasi dan menemukan solusi baru. Lalu di sini ada solusi. Solusinya konselor dapat menggali bagaimana anak untuk berubah dan membantu merumuskan langkah-langkah menuju perubahan yang diinginkan. Sebagai konselor mempunyai pernyataan, perubahan bisa menakutkan, tetapi juga bisa membawa peluang baru. Apa yang ingin Anda ubah dalam hidup Anda saat ini? Yang keenam ada self-respect, yang dimana membantu Anda mengenali nilai-nilainya akan meningkatkan rasa hormat terhadap dirinya sendiri. Ini penting agar dia merasa lebih baik dalam karir dan hubungannya. Di sini ada teori. Teori itu penghormatan terhadap diri sendiri penting untuk kesehatan emosional dan keputusan yang baik. Lalu ada solusi. Konselor dapat membantu anak untuk mengenali nilai-nilai dan bagaimana hal berhubungan dengan pilihan karir dan hubungan pribadinya. Lalu sebagai konselor mempunyai pernyataan, bagaimana Anda bisa lebih menghargai diri Anda dalam konteks pekerjaan dan hubungan Anda. Mari kita eksplorasi nilai-nilai yang penting bagi Anda. Lalu yang terakhir ada respect for others. Analisisnya mengerjakan anak untuk menghargai perspektif orang lain, terutama dalam hubungan pribadi, dapat memperkuat komunikasi dan mengurangi konflik. Konselor bisa mengarahkan fokus pada empati dan pemahaman. Lalu di sini ada teori. Menghormati orang lain dapat kontak konseling membantu memperkuat hubungan interpersonal dan komunikasi. Lalu ada solusi. Konselor dapat membimbing anak untuk memahami dan menghargai perspektif orang lain, terutama dalam konteks hubungan pribadinya. Lalu sebagai konselor mempunyai pernyataan, menghormati pandangan orang lain bisa membantu Anda dalam hubungan Anda. Apa yang bisa Anda lakukan untuk lebih memahami pasangan Anda sendiri. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.